Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di bab 2 ini, kita akan membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal beserta dalilnya. Tetapi di pertemuan kali ini, kita hanya membahas tentang optimis dengan dalil naklinya dan contoh perilaku optimis. Pengertian optimis. Optimis menurut bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu optima yang berarti terbaik. Menurut istilah, optimis adalah sikap yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, optimis adalah kelapangan hati, husnuzon kepada Allah dalam menantikan hal yang diharapkan pada masa yang akan datang yang mungkin terjadi. Mengenai sikap optimis ini, Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim lan taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Di Quran surat Az-Zumar ini ayat 53 tepatnya ada 7 tajwid, sekitar 7 tajwid. Yang pertama, Allah, itu yang bergaris kuning, itu hukumnya alif lam syamsiah. Kemudian yang bergaris orange itu matobi'i. Seperti zal kasroh itu bertemu dengan ya sukun, itu hukumnya matobi'i. Dan harus 2 harokat. 2 harokat bisa dengan cara mengayunkan, membacanya alladzi, terus asrofu, jami. Nah, itu hukum matobi. Kemudian yang bergaris hitam itu hukumnya ikhfa. Ikhfa berbunyi samar atau dengung. Jadi nun mati, di situ nun mati bertemu fa. Anfusihim. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang bergaris hijau, itu qalqalah sugro, memantul. Jadi dibacanya taknatu. Karena itu di pertengahan, jadi itu termasuk ke qalqalah sugro. Kemudian mirrahmati. Di situ ada nun bertemu dengan ro, termasuk kepada idgham bila gunnah. Kenapa masuk idgham bila gunnah? Karena nun itu masuk kepada ro. Nun matinya tidak terbaca, jadi langsung mirrahmati, masuk kepada ro tanpa dengan dengung. Kemudian ada jami'a. Nah, itu termasuk mad iwad. Karena di akhir, ketika dibaca di akhir, fathatain menjadi fathah jami'a. Kemudian huwal ghafurur rahim. Nah, di situ ada alif lam qamariyah yang bergaris merah. Selanjutnya kita membaca surat Az-Zumar ayat 53 dengan cara perkata. Bersama-sama ya. Qul, katakanlah, ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrofu, mereka melampaui, ala, atas, anfusihim, diri mereka sendiri, la, jangan, taqnatu, kalian berputus asa, min, dari rahmatillah, rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampuni, az-dzunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya. Innahu, sungguh dia, huwa, dia, al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahimi, maha penyayang. Yang terjemahnya, katakanlah, wahai hamba-hambaku
yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Kandungan Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 ini, Asbabun Nuzul, asbabun atau turunnya Al-Quran, sebab turunnya surat ini ialah yang pertama, Umar bin An-Basa radhiyallahu an berkata kepada Imam Ahmad bahwa Quran Surat Az-Zumar ayat 53 ini diturunkan ketika ada seorang kakek yang berbicara kepada Nabi SAW sambil memegang tongkatnya. Ia berkata bahwa ia telah melakukan banyak dosa. Ia tidak pernah beribadah dan dosanya terlalu banyak. Kakek tersebut bertanya kepada Nabi SAW, apakah Allah masih mengampuni dosa-dosaku, wahai Nabi? Lalu Nabi SAW bertanya kepada kakek itu, bukankah kamu masih bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kakek itu menjawab, ya tentu, aku juga bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Lalu Nabi SAW menjawab, dosa-dosamu diampuni Allah. Kandungan Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Umar bin An-Basa radhiyallahu an berkata kepada Imam Ahmad bahwa Quran Surat Az-Zumar ayat 53 diturunkan ketika ada seorang kakek yang berbicara kepada Nabi SAW sambil memegang tongkatnya. Ia berkata bahwa ia telah melakukan banyak dosa. Ia tidak pernah beribadah dan dosanya terlalu banyak. Kakek tersebut bertanya kepada Nabi SAW, apakah Allah masih mengampuni dosa-dosaku, wahai Nabi? Lalu Nabi SAW bertanya kepada kakek itu, bukankah kamu masih bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kakek itu menjawab, ya tentu, dan aku juga bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Lalu Nabi SAW menjawab, dosa-dosamu diampuni Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Az-Zumar ayat 53 di atas juga menjelaskan beberapa hal berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia yang telah berbuat dosa untuk bertobat kepadanya walaupun dosanya yang dilakukan sebanyak buih di lautan. Kedua, memberikan semangat kepada manusia agar tidak putus asa dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan darinya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Harus ingat ya, kalau Allah itu Maha segala-galanya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya apabila benar-benar bertobat dan memohon ampunan kepadanya. Penerapan Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ingat ya, bahwa manusia harus senantiasa berusaha dan berdoa memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga harus senantiasa bersikap optimis dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang selalu senantiasa bersama dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian kita langsung ke beberapa contoh penerapan sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seseorang yang memiliki cacat tubuh seperti buta, tidak mempunyai tangan, atau tidak mempunyai kaki, tapi harus tetap memiliki semangat dan optimis untuk belajar dan bekerja. Kecacatan tidak menjadikannya bermental pengemis. Ingat, Allah itu tidak melihat dari fisik, tetapi melihat dari amal kalian, amal soleh. Kemudian yang kedua, kegagalan dalam usaha tidak mempengaruhi semangat dan optimisme seseorang untuk tetap berusaha dan mencoba hingga usahanya sukses. Ketiga, sesulit apapun pelajaran-pelajaran di sekolah, tidak membuat seseorang siswa malas untuk mempelajarinya. Ia tetap berusaha belajar dan dengan sungguh-sungguh agar dapat menguasai pelajaran-pelajaran yang sulit tersebut. Intinya, kita harus tetap optimis dalam segala apapun karena Allah itu selalu bersama kita. Tetaplah beroptimis karena ingat dunia itu hanya sementara dan akhirat itu kekal abadi. Gimana kita di dunia? Nah, ketika kita banyak amal, maka akan mendapatkan hasil yang baik kita di akhirat, yaitu surga. Ditempatkan di surga yang sangat indah.
Itulah cita-cita kita semua. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang optimis. Mudah-mudahan anak-anak mengerti semua dan semoga apa yang disampaikan ibu bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.